Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Tika Pratiwi Busana. Dalam rangka memeriahkan Hari Raya Idul Fitri, saya mau buat baju muslim virtual menggunakan aplikasi CLO 3 dimensi. Oh ya, sebelumnya saya sudah membuat desain sketsa terlebih dahulu, jadi seperti ini desainnya. Dan langsung saja kita buat menggunakan aplikasi CLO 3 dimensi. Oke, ini kita sudah siap untuk memulai desain kita. Tapi karena baju yang akan kita buat itu ada innernya, jadi pertama yang kita buat adalah baju dalamnya dulu atau innernya dulu. Sama seperti biasanya kita pakai menu polygon ya. Karena ini innernya itu kerah berdiri, jadi untuk lehernya tidak terlalu ke bawah. Saya buat innernya sampai pinggang aja, dan innernya ini tidak memakai lengan karena nanti lengan dari baju yang akan kita buat adalah lengan panjang, jadi tidak perlu innernya itu lengan panjang. Kita edit lagi biar bentuknya lebih luas, pakai edit curve. Ini lebih kita langsungkan, terus kita buat kerung lengan. Lalu ini kita buka, pilih unfold, dan kita copy paste untuk bagian belakang. Ini bagian belakang, dan bagian belakang itu pasti lehernya lebih ke atas ya, kerung lehernya lebih ke atas, jadi ini kita ke atasin. Untuk di 3 dimensinya, pola yang belakang ini kita flip normal biar bagian buruknya menghadap ke kita, lalu kita dorong ke belakang biar menyesuaikan posisinya. Kita jahit bahu ketemu bahu, samping ketemu samping, dan ingat jahitannya jangan sampai melintir-lintir, harus sejajar. Lalu kita simulasikan, kita klik spasi. Oke, ini innernya udah jadi sekarang kita mau membuat kerah untuk innernya. Kerahnya itu saya mau menggunakan kerah Shanghai atau kerah berdiri. Untuk membuat kerah, kita harus tahu dulu ukuran dari lingkar leher yang akan kita buat. Jadi ini lingkar leher untuk yang belakang, setengah lingkar lehernya, ini 6,19, yang depan 7,68. Jadi yang ini ditambahkan dengan ini dikali 2. Lalu kita buat, tadi kan 7 tambah 6, 13, 13 kali 2, 26. Sama tambahan kelebihan jahitannya, saya buat jadi 29. Lalu tinggi kerahnya saya buat 4 cm. Kita klik OK. Lalu biar ini menjahitnya lebih mudah, ini akan kita beri titik. Kita beri titik di tengah-tengah. Ini untuk menentukan TM-nya, tengah belakang. 29 bagi 2 berarti 14,5. Kita klik di 14,5. 14,5. Lalu bagian sampingnya ini juga kita klik sesuai ukuran kerung leher bagian belakang. Ini tadi kan 6,19, jadi ini juga kita buat 6 lebih dikit. 21 ini juga 621. Oke, kalau udah tinggal kita jahit. Ini kita tempatkan dulu di leher. Kita jahit bagian depan dulu. Ini ketemunya sama yang ini. Oh, ini balik. Kita zoom biar lebih enak. Ini ketemu dengan ini. Ini ketemu ini. Kita simulasikan. Lalu kita jahit bagian belakang.
Nah, ini udah jadi inner kita. Selanjutnya kita akan membuat baju utamanya. Biar ini tidak mengganggu, jadi innernya ini saya geser ya. Pola innernya saya geser ke sini. Lalu saya mau menambahkan fabriknya, karena ini kainnya berbeda, jadi kain inner dan kain utamanya itu berbeda, maka fabriknya juga harus kita tambah. Untuk yang kain utamanya saya menggunakan fabrik 2. Kita buat dulu untuk yang belakang. Bentuknya kita edit biar lebih bagus. Lalu kita beri cup nut. Klik kanan, add dart. Lalu tingginya saya buat 16, untuk total cup nutnya saya buat 2 cm. Klik OK, lalu klik enter. Kita buat unfold. Dan cup nutnya kita jahit. Ini bagian belakangnya udah jadi. Oh iya, biar yang di area 3 dimensi ini innernya tidak mengganggu, ini bisa kita freeze. Caranya seperti ini. Ini kita blok, lalu klik kanan di sini dan freeze. Ini kalau misalkan sudah di freeze, nanti dia tidak akan gerak-gerak. Walaupun kita simulasikan, kita geser-geser, itu sudah tidak bisa gerak lagi. Selanjutnya kita buat pola depan. Untuk yang depan saya membuatnya dari ujung bahu ini, ujung bahu. Sini kita ikutin yang pola belakang aja biar lebih mudah. Ke sini. Lalu ini kira-kira saya buat setengahnya aja segini. Lalu kita sambungkan ke ujung bahu juga. Nah, ini lalu kita edit. Ini kita langkungkan. Dan kita beri cup nut. Untuk yang depan tinggi cup nutnya saya beri 14 cm. Klik enter. Lalu ini kita copy untuk sisi sebelahnya. Kita klik Ctrl C, lalu pastenya kita pakai mirror paste. Untuk yang bagian kiri ini, ujung sisinya tidak sampai full sebelah sini, jadi ini mau saya kurangi. Saya kurangi sampai sini aja. Jadi nanti kalau dipakai, nah itu cuma sampai segini, tidak full sampai sisi bagian samping.
Biar sisi ini bisa terjahit, kita harus membuat garis di bagian sini. Ini kita paskan ya kira-kira, jadi nanti garisnya ada di sini. Kita geser dulu. Kita buatnya pakai base polygon. Turun ke bawah. Nah, udah. Kita tata bentuknya ini, lalu kita jahit. Jadi ini ketemu dengan yang ini, bahu ini. Bahu ketemu bahu. Jadi ini nanti kan posisinya di dalam ya, jadi ini harus lebih dalam. Ini yang di luar. Kita simulasikan dulu aja biar nanti tidak bingung. Oke, kita jahit bagian sisi. Selanjutnya kita buat kerahnya. Masih sama, kita menggunakan polygon. Kita buat dari ujung leher ke bawah, lalu kita naik ke bahu, kembali lagi ke ujung leher. Kita edit biar bentuknya sesuai. Nah, jadi kerah yang ini untuk yang ini. Kita paskan posisinya. Biar nanti jahitnya enak, jadi kerah ini kita tempel menggunakan jarum pentul dulu. Caranya kita tag, klik di sini dan kita tag di sini. Yang sebelah sini juga kita buat kerahnya. Sini, lalu ke sini.
sama ya, ini juga kita tag. Lalu tinggal kita jahit. Jahitan yang sebelah sini mau saya hapus dulu karena ternyata mengganggu proses pemasangan kerah. Selanjutnya saya mau membuat ruffle di bagian pinggiran kerah yang sebelah sini. Untuk membuat ruffle ini kita harus tahu ukuran dari ujung kerah ini berapa, dari bagian luar kerah ini berapa. Kalau ini kan 42,6, di sini juga 62,6. Di sini 37,83. Kita membuatnya pakai rectangle. Di sini kan tadi 46 ya. Kita buat lebarnya itu 2 kali lipatnya dari 46, berarti 93 lah gitu. 93, tingginya saya buat 3 cm aja. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita buat yang satunya juga. Sama caranya, kan 37 kali 2, jadi 74, 76 lah ya, biar lebih melengkung. Lalu ini kita jahit di bagian luar kerahnya. Ini kita sambungkan dengan yang ini. Lalu ini dengan yang ini. Setelah itu baru yang bagian ini kita jahit lagi ya, ini ketemu dengan ini. Kalau nanti misalkan mengganggu lagi, bisa kita lepas lagi. Selanjutnya kita buat rok. Untuk membuat roknya, kita mulai dari pinggang, kita ke samping, lalu ke bawah, kembali lagi ke depan, ke tengah muka, lalu naik. Ini kita mau buat rok bagian belakang dulu karena yang lebih mudah. Yang bagian sini kita naikkan sedikit ya. Lalu kita copy. Ini untuk jaga-jaga bagian depan. Lalu untuk belakang kita taruh di sini dulu. Untuk yang belakang perlu kita buka atau kita unfold. Klik kanan, unfold. Lalu bagian sini harus kita beri titik sesuai dengan titik di cup knapnya. Kita harus tahu dulu ukuran jarak dari sisi samping ke cup knap. Kalau ini kan 7,2, jadi kita harus buat titik dari yang bagian samping rok ini juga 7,2. Lebih boleh. Saya lebihkan ya 7,5, dari sini juga 7,5. 7, lalu tinggal kita jahit. Oh iya, sebelum dijahit, ini kan bagian belakang, jadi harus kita flip, lalu kita dorong ke belakang. Kita putar ya. Dan kita jahit. Ini ketemunya sama ini.
Ini saya fingerkan dulu. Untuk bagian depan, lebar bagian pinggang rok sama bagian pinggang yang di badan itu harus sama ya. Maka dari itu ini perlu kita geser ke sini. Ini kita samakan. Ini malah sebaiknya dilebihkan. Lalu yang bawah juga kita geser. Nah, selanjutnya kita copy mirror pasta. Mirror pasta untuk yang sebelah satunya. Kita mulai dari yang bagian dalam dulu. Bagian dalam ini kita, karena roknya kan sedikit berkerut, jadi ini saya lebihkan. Lingkar pinggang bagian rok itu lebih besar daripada lingkar pinggang bagian badan. Lalu kita buat titik dari bagian samping ke puknat begini. Lalu kita jahit. Ini ketemu dengan yang ini. Selanjutnya ini ketemu ini. Kita dekatkan. Bagian ini kan karena di luar, jadi saya majukan. Lalu kita buat yang sisi sebelahnya. Ini saya geser dulu. Ini geser ke sini. Ini tadi saya sudah membuat titik ya. Lalu untuk yang bagian luar ini, bagian bawahnya mau saya lebihkan. Jadi nanti sedikit overlap gitu. Ini sampai sini. Nah, ini bentuknya. Lalu kita jahit. Tinggal kita simulasikan. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa ya. Oke, ini udah. Selanjutnya tinggal bagian samping sisi dari roknya kita jahit. Ini ketemu dengan ini, dan ini ketemu sama ini. Koreksi ya, karena bagian bawah sini kan sedikit balapan, jadi ini mau saya naikkan. Bagian sini, ini sama ini saya naikkan. Yang terakhir kita akan membuat bagian lengannya, step terakhir. Karena ini lengan jilbab, jadi kita buat lebih besar dari ukuran lengannya ya. Kita edit dulu. Ini puncaknya masih mau saya naikkan, dan ini saya lebarkan.
Ini juga dilebarkan. Panjangnya juga ditambah. Lengan lalu dibuka, diangkut, dan sudah jadi lengannya. Lalu kita copy untuk lengan yang satunya. Ini kita geser. Oke, lalu tinggal kita jahit. Kita jahit, ini ketemu yang ini. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya tinggal kita jahit sisi lengan. Sisi lengan itu yang mana? Sisi lengan itu ini. Ini kita jahit, kita satukan. Ini sama ini. Ini juga kita satukan, dan mansetnya juga kita satukan. Disimulasikan lagi. Dan jadi deh, ini hasil baju desain kita. Apakah sesuai dengan desain yang sketsa manual tadi? Oke, selanjutnya ini akan saya fashion show-kan, akan saya jalankan.